Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini acara pun tanya jawab dari ngaos. Maka ngaji pun dangu, tapi nyatane di dangu. Tambah suwe tambah biar tambah ngelander tambah ya tambah bertauhid. Jadi dewek tadi. Padahal sebenarnya ketika kita bertauhid, innama ummatukum ummatan wahidah, diri yang satu merasa sakit, yang satunya sakit. Tapi ternyata kita benar-benar bertauhid dewek. Niko, nggih, monggo dipun wiwiti nggih, bebas untuk bertanya. Kita boleh salah, ya pertanyaan salah, nggih mboten napa-napa yo. Nggih. Jadi silakanlah bertanya jadi apa tentang kajian tauhid, tentang pencapaian tauhid, tentang semoga sing penting berhubungan dengan tauhid, bukan dengan apa ini sholat nanti layangan sholat bangane ya tahun ini sholat subuh aku wis 20 tahun itu enggak tertambah sekanan niku menggunakan itu. Nah ini kajian tentang tauhid. Silakan semuanya lah ya untuk berpartisipasi. Di sini bertanya bukan berarti dia tidak bisa, agar kita bisa saling menginformasikan antara jamaah yang satu dan yang lainnya sehingga bisa apa ya, bisa tercapai sebuah pemahaman ketika kita mendengarkan dari sisi yang berbeda, nanti bisa membuka apa ya, pemahaman dengan yang lain. Silakan, ada yang bertanya? Mas Heru, Bu, mungkin Bu, Mas Heru. Ayo Mas. Iya dari jamaah kroya bertanya ya yang ngomong. Ayo Mas Heru. Tanya Mas Heru. Gantian takon. Wong takon ora gelem ditakoni mo wis repot. Ayo Mas. Ayo Mas Heru. Pertanyaannya adalah secara umum gitu ya. Jadi salong sing burung jika bisa tepat. Yes, pokoknya takon kasarmu. Sing penting takon jam loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, contoh aplikasi ilmu tauhid yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari yang secara nyata dan gamblang, yang paling simpel. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti jawaban saya kalau sampai nggak puaskan, saya tidak memuaskan jenengan. Bagaimana cara mengaplikasikan untuk dalam kehidupan sehari-hari? Download Play Store. Download nang Play Store. Oh iya, oke, itu jawabannya tadi. Oke, sebenarnya gini, rasa tauhid itu kan yang saya pahami itu berarti kan mengesahkan Allah. Hanya Allah yang diesahkan. Berarti melakukan apapun dalam kehidupan sehari, ya memang yang dituju adalah Allah. Termasuk kita datang di sini pun itu adalah, tidak ada sababiyah, ada lantaran yang ada, itu juga tidak boleh dikesampingkan. Makanya dalam pelaksanaan itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Ini semacam itu. Sehingga dalam mengaplikasikan keseharian kita, karena kita memang manusia yang diciptakan oleh Allah, kita makhluk, sudah seharusnya yang namanya makhluk adalah mengabdi, menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Sehingga Allah punya aturan dalam kehidupan kita untuk melakukan suatu kegiatan yang ada yang secara syariat. Contoh
apa yang disyariatkan oleh Allah baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, yaitu kalau dalam Al-Quran berarti apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menyembah nama Allah dengan sesungguhnya, dan pada waktu menyembah itulah bukan yang lain-lain tapi hanya Allah. Memang ketika sudah ngomong kaitannya masalah ibadah itu macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini syarat-syarat, karena ketika syariat saja nanti tujuannya adalah ke hakikat nanti juga syariat. Artinya apa? Ketika kita melakukan syariat yang secara sungguh-sungguh, insya Allah hakikatnya akan masuk. Ketika kita hakikat, nggak boleh meninggalkan syariat. Berarti apa yang sudah digariskan dengan Allah dan Kanjeng Nabi kita lakukan secara syariatnya dan cara hakikatnya. Yang namanya hakikat hanya di dalam diri kita. Nggak boleh kita ngomong hakikat diburkan ke orang lain, apalagi yang bukan sejamaah. Nggak boleh mengatakan mentang-mentang si rumangsane wis kan kenal jane ya nurung jane. Karena ketika kita menggambarkan bla 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 itu nanti kan juga namanya belum. Itu mungkin sementara itu dulu, karena nanti kalau saya ngomongnya kepanjangan nanti gak jadi ngaji dan sebenarnya. Tapi ini semacam itu, berarti kita lakukan secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, secara marifat, insya Allah nanti itu juga akan menuju ke sana. Mungkin sementara itu dulu, silakan monggo. Ya, aplikasi tauhid ya. Ya berarti ngaji tauhid jadi kan ini sebuah garis ilmu untuk mengesahkan Allah. Ya, berarti bukan berarti Allah yang tidak esa. Sebelum langit bumi seisinya ini ada. Monggo waalaikumsalam Mbak. Monggo Bos. Waalaikumsalam. Bukan berarti Allahnya yang tidak esa. Dari langit bumi sebelum ada, Allah ini sudah esa. Enggak. Bagi bukannya Allah ini tidak esa. Dari langit bumi sebelum ada Allah sudah esa. Tetapi suasana hati setiap insan, setiap makhluknya Allah antara jin dan manusia ini yang tidak bisa mengatakan Allah. Jadi perlu dingajarkan. Berarti yang tidak mengesahkan Allah adalah suasana hati masing-masing. Jadi ono wong senek akeh ya ada yang 0,1% mengesahkan Allah. Ini lumayan juga ya. 0,1% mengesahkan Allah. Berarti ono gara-gara melawan enggak sampai 0,1. Mergane apa ya gara-gara selain Allah. Ini berarti kajian tauhid yang selama ini kita kaji adalah bagaimana kita membuat suasana hati kita bisa mengesahkan Allah. Itu ngaji hati. Terus pencapaian apa Mas? Pencapaian tauhid untuk sehari-hari. Pencapaian tauhid sehari-hari ini di dalam surat Al-Imran ya, ayat 191. Inna fi khalqis samawati wa tilahil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ngaji tauhid jadi wong sing ulil albab. Siapa orang yang ulil albab itu? Yaitu orang yang selalu ingat, ya bahasanya kan ingat, mengingat
mengingat Allah dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring, seraya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Berarti adanya kejadian hari ini dan selanjutnya atau sebelumnya ini memang sudah menjadi grandisannya Allah. Nah, orang itu bertauhid dan tidak nanti tergantung bagaimana dia menyikapi sebuah kejadian. Ya, jadi kene ono telung perangan orang yang bertauhid. Bagian telung perangan orang yang bertauhid. Dari awal ada namanya makhluk namanya iblis, ada manusia, ada malaikat. Ning aja nggawa kowe lah nggawa menungsa baen. Menungsa iki nanti bertauhid, ana sing bertauhid ning tetep melu golongan kiri. Bertauhid ning melu golongan kiri. Dia selalu berduka cita kayak tadi itu ya, dikatakan bahwa ketika mengapa kamu mencari agama selain Islam ya, padahal di langit apa yang ada di langit dan di bumi semua apa itu bersujud dalam keadaan terpaksa ataupun suka cinta. Sampai orang terima bendina, yo itulah yang terjadi. Misalnya dinaiki kok apa hari ini orang batik, gara-gara kae orang batik, berarti kan wis tetep orang batik terus menyalahkan orang lain. Ini golongan kiri. Nanti ada golongan kanan nih. Golongan kanan ada. Golongan kanan bagaimana? Ya bertauhid semua lillah hanya karena Allah. Lillah itu Allah. Jadi seolah-olah awak bisa bertauhid. Dan nanti ada golongan tengah. Golongan yang tengah-tengah ulaika muqarrabun jarani billah bareng karo Gusti Allah. Jadi bertauhid sebenarnya la ilaha illallah, menghilangkan segala yang ada kecuali Allah. Mangko jangan ikut lagu ilmune kaya gue ning karena sebab selain Allah. Yes, ya pencapaian seperti itu Mas. Jadi kadarnya masing-masing, ada yang bertauhid kok asik golongan kiri, ada yang bertauhid golongan kanan, ada yang bertauhid golongan ulaika muqarrabun. Lah ya terserah memilih sing ndi karena apa? Itu perjuangan sampai masing-masing. Dan saya bukan pengadil, sing ngadili malaikat di ya. sing ngerti malaikat masih ngadili gini. Allah mau malaikat kok jadi dan aku semenjak ngaji tauhid berguru langsung kepada Allah. Dan selain itu lah dilangi rumangsane ngaji langsung karo Gusti, diwarai langsung karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi baru tahu iku kok kul hal nabiyukum bil aksarina amanah, apakah aku beritakan kepadamu ya Muhammad orang dalam ini kan keadaan kalau malaikat Jibril dia tahu aku sudah kudu langsung omong-omongan karo Gusti. Orang kemutan angin, orang kemutan Mikail, orang kemutan liane. Nah itu ya, intinya itulah, jangan sampai meninggalkan syariat. Hakikatun bila syariatun Abdilatun kosong. Ora kau gawe. Syariatun bila hakikatun Syariatun bila hakikatin berarti adlatun kosong. Kalau hakikatun bila syariatin batilan batal. Ora kanggo gawe loro-lorone, ora kanggo gawe. Iki lihat. Oke Pak Muslim. Syariatun bila hakikatun apa? Syariat orang nggo hakikat apa-apa syariatun bila hakikatun
syariatun bila hakikatin atilatun wa hakikatun bila syariatin batilatun. Wis nanti. Angel nggih. Ya Allah ya. Ini pencapaiannya Mas, pencapaiannya gitu nanti. Ada 3 kriteria nanti. Termasuk dengan yang kita semua tergantung yang mana. Tapi nek mulai kamu kurupun aduh. Orang ini besi celola sendiri. Lagi anak berdek celola sendiri ditinggal. Orang madang ya celala sendiri. Orang mungkin lah anak anu kemagusan pada ulai kamu kurupun. Itu kan ayat tetapi ternyata tidak. 0,1% tidak bertauhid ini 0 orang bisa. Karena masih ada 0,1% esiana makhluk. Berarti la ilaha illallah batal. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang lain? Ada loh. Ayo Mas Amri. Ya Pak Nantor apa? Bisa takun ya. Takun ya. Pentingnya itu betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Pak artinya tauhid? Itu yang sudah bertauhid itu harus bagaimana? Harus bagaimana? Yang Anak bertauhid itu harus bagaimana caranya? yang sudah bertauhid harus bagaimana? Bagaimana caranya? Yang maksud itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Allah. Apa aja? Kaum muslimin mungkin barangkali jangan sekalipun bahasanya mungkin ada yang lain saja kan nggak apa-apa. Kaum muslimin ketuhan Yesus mengerti ini. Oke, karena tadi pertanyaannya orang yang sudah bertauhid harus Harus bagaimana? bagaimana? Ya mengisahkan Allah. Harus Kan gitu. Artinya semua. Tapi gini, makanya penting. Jadi kalau pelajarannya sudah kan Allah itu kan berempat syariat, saya kembali lagi ke situ karena nggak bisa dipisahkan. Ini 4 ini nggak bisa dipisahkan. Makanya saya sering menyampaikan bahwa syariat itu ibaratnya Allah, ya kan? Terus torekot ibaratnya hati, hakikat ibaratnya nyawa, marifat ibaratnya rasa. Nah, untuk mengisahkan Allah itu makanya nggak bisa dipisahkan. Dan ketika sudah bertauhid harus bagaimana? Berarti ketika apapun yang terjadi dalam diri kita bisa mengembalikan kepada Allah. Ini semacam. Cuman tadi karena hidup ini ada sababiyah, ada sababiyah, ada musabab, ada musabab laha, ada musabab martabah. Nilai. Ini ada sababiyah. Ada sebab-sebab, dan sebab-sebab itu berarti kan syariat. Makanya nggak boleh, jangan mentang-mentang sudah ketua harus kenal ngomong iki sih ngomong Gusti Allah. Itu berarti namanya belum bertauhid. Jangan sekali-kali apalagi ngomong di hadapan, mohon maaf,